Oke. Nah, udah ya, struktur kayu. Oke. Jadi struktur kayu itu secara umum ada beberapa peraturan Pak yang kita ikuti ya. Pertama ada yang paling tua dan yang paling banyak dipakai ini SNI tahun 61 ya. SNI tahun 61 ini udah terlalu lama, bahkan ejaannya juga masih ejaan yang lama ya. Gitu ya. Masih apa ya? Mungkin masih pakai mesin ketik ya. Nah, ini merupakan peraturan tahun 61. Oke. Lalu si peraturan ini direvisi lagi pada tahun kurang lebih tahun 2002 kalau nggak salah. Kita cari kayu materi. Oke, nah ini revisinya. Jadi si SNI 61 ini direvisi pada tahun 2000 eh mana ya? 2002 ya. Dari 61 ke 2002 gapnya panjang sekali. Oke, apa sih perbedaannya? Jadi kalau di SNI 61 dia si mutu kayunya, klasifikasi mutu kayunya cenderung lebih sederhana ya. Ini hanya ada ini nih. Kelas 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, tapi kalau kita bandingin sama SNI tahun 2002, mutu kayu itu dia lakukan penelitian laboratorium. Nah, ini mutu kayu bukan cuma 1, 2, 3, 4 lagi, tetapi terdiri dari E10 sampai E26. Nah, ini modulus elastisitasnya beda-beda nih, ya, modulus elastisitasnya beda-beda. Dapat dari mana angka ini? Ya, jadi kalau di SNI tahun 61 ini dia eh, diklasifikasikan berdasarkan jenis kayunya, ada bangkirai, ada kamper, ada jati, ada trembesi dan lain sebagainya ya. Nah, ini di sama profesor-profesor zaman dulu diklasifikasikan secara sederhana 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ini sudah nggak mewakili lagi nih ya, soalnya ada juga si kelas kuat kayu yang berada di antara 1 dan 2, 2 dan 3, ada yang ada di tengah-tengah nih, butuh wadah atau butuh eh, deskripsi, butuh pengakuan dia masuknya ke kelas mana. Nah, ini makanya pada tahun 2002 dilakukan penelitian lagi. Jadi bukan berdasarkan jenis kayu, ya, bukan berdasarkan jenis kayu, tapi si kayu yang akan digunakan oleh praktisi untuk struktur dilakukan penelitian dahulu, dilakukan sampel dulu nih ke lab. Nah, dilakukan pengujian dengan kadar air 15%, dicek nih modulus elastisitas lenturnya berapa, kuat lenturnya berapa, kuat tari sejar seratnya berapa, dan lain sebagainya. Oke, ini tahun 2002. Nah, tahun 2002 ini mutunya udah bukan 4 lagi, tapi sudah ada 16 ya. Ada 16. Oke. Lalu si peraturannya direvisi lagi tahun 2013. Ya. Jadi ternyata masih ada nih kayu yang tidak terwakili di standar ini. Maka lahirlah SNI tahun 7973 tahun 2013. Oke, nah di sini pada tahun 2013 ada lagi nih keluar standar lagi. Ya, jadi standarnya bukan E10 sampai E25 lagi, tapi dari E5 sampai E25. Yang tadinya ada, kalau di sini ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4 ya, pada 61. Lalu pada tahun 2002 ada 16 kelas, tapi pada tahun 2013 ada bertambah lagi menjadi 20 kelas. Ya, 20 kelas. Oke, ya udah ya. Oke, jadi ada 20 kelas nih. Nah, ini SNI yang sedang dipakai di Indonesia sekarang. Jadi peraturan SNI itu eh
ada SNI tahun 71 dan lain sebagainya ya. Nah, apabila kita mendirikan atau melakukan sebuah perencanaan proyek, misalkan di sini kita tahun 2025 nih, tahun 2025, sebenarnya tahun 2013. Nah, berarti kalau ketika kita pendirian proyeknya itu tahun 2025, maka setidaknya kita harus mengacu SNI tahun 2013. Ya. Maka kalau kita melakukan asesmen, pengujian, kita melakukan audit struktur, maka kita akan mengacu pada tahun SNI tahun 2013. Tetapi apabila bangunan Tetapi apabila si bangunannya dibuat sebelum 2013, maka SNI yang dipakai harus SNI tahun 2002. Jadi harus aktual, nggak boleh kita nyebrang-nyebrang. Ya, nggak boleh kita nyebrang-nyebrang. Nah, ini tahun 2002. Oke. Berarti apabila ada gedung yang didirikan tahun 2005 atau 2008, lalu kita melakukan audit, kita nggak boleh nih pakai SNI tahun 2013 ini, kita nggak boleh. Soalnya ketika si bangunan berdiri, SNI yang berlaku adalah SNI tahun 2002 nih. Ya. Maka acuannya harus SNI tahun 2002. Ya. Sama juga kalau misalkan ada bangunan yang berdirinya tahun 70-an. Ya. Tahun 70-an. Ketika Anda mendapat job, tolong audit struktur bangunan A. Nah, Anda lihat ini bangunan berdiri tahun berapa. Nah, misalnya berdiri tahun 70, maka mau nggak mau kita harus acuan kita adalah SNI tahun 61 nih. Kalau beton berarti SNI tahun 71 ke ya. Jadi harus berdasarkan bangunan itu dibuat tahun berapa, maka itu menjadi acuan SNI yang akan dipakai. Sementara kita tahun 2025 nih. Tahun 2025 kita ada sebuah proyek yang akan berjalan ya. Apabila ada SNI lain setelah tahun 2013, maka kita harus pakai SNI yang itu. Misalkan SNI ada tahun 2019, maka mau nggak mau kita harus pakai SNI yang itu. Nggak boleh kita pakai SNI tahun 2013. Ya, nggak boleh mundur, harus menggunakan yang aktual. Kecuali untuk audit struktur kita boleh berdasarkan SNI yang berlaku pada saat si kerjaan itu berjalan. Kayak gitu ya, prinsip dari penggunaan standar SNI. Cuman masalahnya di kita dunia industri ini kurang mengikuti nih perkembangan peraturan-peraturan ini yang berlaku udah tahun berapa yang terbaru. Nah, tantangan challenge kita di industri nggak terlalu update nih masalah kayak gini. Bahkan eh, kayak baja udah nggak ada tuh. Sorry, kita di tahun 2019 udah nggak ada tuh BJTP 240, udah nggak ada. Tapi karena di lapangan orang belum tahu ya, tetap aja beredar BJTP 240. Terus tuh beton harusnya nggak ada nih mutu beton K350, K250, K200 udah nggak ada harusnya. Harusnya kita menggunakan FC. Nah, karena di lapangan nggak terlalu update masalah-masalah SNI, makanya masih beredar tuh beton dengan mutu dengan satuan kilogram per centimeter square. Oke, balik lagi ke struktur kayu. Di sini yang akan saya jelaskan di sini bahwa dalam sebuah rangka batang ada dua buah batang, ya. Ada yang namanya batang tekan, ya. Ada batang tarik, ya. Nah, dalam rangka batang ada dua buah batang yang bekerja atau ya ada tekan, ada tarik. Nah, dapat dari mana ini gayanya berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Nah, ini harus kita hitung menggunakan metode rangka batang, yaitu pertama ada Cremona, ada metode titik simpul, ada metode Ritter. Nah, ini ya. Kalau Cremona ini adalah metode grafis, kita akan menggunakan penggaris, kita menggunakan pensil, penghapus ya secara manual. Tapi kalau titik simpul kita gunakan secara analitis ya, sigma H, sigma V, sigma M dan lain sebagainya. Lalu ada Ritter ini merupakan campuran antara analitis dan grafis. Ya. Nah, lalu si kayu ya sama, berarti di sini akan ada kayu yang
mengalami gaya tekan dan ada kayu yang mengalami gaya tarik. Nah, apa itu gaya tekan, gaya tarik? Mungkin sudah dijelaskan pada materi kuliah lain. Berarti kalau gaya tekan adalah batang di mana gayanya saling mendekati, ya. Ya, gayanya saling mendekati, maka kita sebut dengan batang tekan. Oke. Lalu ada juga yang namanya batang tarik, di mana gaya yang terjadi saling menjauhi. Nah, biasanya kalau batang tekan kita simbolkan positif. Nah, tapi kalau batang tarik biasanya disimbolkan negatif, ya. Nah, di struktur kayu ada juga yang namanya batang tekan dan batang tarik. Oke. Lalu ada juga kalau di rangka batang ada juga batang yang sebenarnya di sini nggak ada gaya nih, nggak ada gaya, ini nol nih, tariknya nggak ada, si tekannya nggak ada, tariknya nggak ada, ini nol nih, ya. Nah biasanya seandainya pun dihilangkan juga harusnya bisa, kayak gitu ya. Oke, next. Lalu di sini yang istimewanya kayu itu dia ada dua buah kondisi, ya. Karena kayu itu memiliki, karena bahan alam, dia memiliki yang namanya tekstur. Dia punya yang namanya tekstur. Nah, ini teksturnya. Nah, jadi kayu itu memiliki tekstur. Oke. Maka di mana ketika gaya yang terjadinya sejajar dengan tekstur atau serat, nah, dia cenderung lebih kuat. Ya. Cenderung lebih kuat apabila gaya yang terjadi sejajar dengan serat. Sebaliknya, apabila gayanya tegak lurus dengan serat, contohnya kayak gini, ya, tegak lurus dengan seratnya ke arah, di sini adalah sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, ternyata si gayanya sumbu Y nih, sumbu Y nih si gayanya. Oke, maka si kayu ini cenderung lemah nih, kuat tekannya lemah. Beda halnya kalau si gayanya dia tegak lurus, sejajar dengan serat, ya, maka dia cenderung lebih kuat. So when the force one direction with the texture, timber going stronger than the stronger if the stronger than force perpendicular, ya. Jadi dia lebih kuat apabila sejajar serat with the texture. Oke. Nah, sekarang kita buktikan nih. Sekarang kita buktikan di SNI-nya. Nah, kita lihat di SNI tahun 2013. Di sini ada beberapa kelas kayu yang E5 sampai E2 sekian. Sebentar. Kita cari di mana ya. Ada di halaman, ya ini ya. Nah, saya besarkan. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis faktor kuat tekan, ya. Ada kuat tarik, ada kuat tekan. Nah, kuat tekan biasanya kita simbolkan dengan nilai Fc. Terus saya copy paste dulu yang ini. Nah, kita copy paste. Kita simbolkan dengan Fc. Kalau kuat tekan itu selalu kita simbolkan dengan Fc. Copy. Oke. Kuat tekan sejajar serat, ada kuat tekan sejajar serat, ada kuat tekan tegak lurus serat nih. Cara taunya gimana? Harusnya di sini ada. Oke, harus kita cari lagi. Tapi kalau nggak salah di sini lebih ini ya, lebih gampang di SNI 2002. Nah, ini ya. Oke. Nah, di 2002 lebih terdeskripsikan dengan jelas. Oke.
Oke. Jadi ada modulus elastisitas, ada kuat lentur atau FB, ada kuat tarik sejajar serat FT, ada kuat tekan sejajar serat FC, ada kuat geser, ada kuat tekan tegak lurus serat. Jadi kuat tekan sejajar serat kita sebut FC. Kalau kuat tekan tegak lurus serat kita FC tegak lurus ya. Nah, berarti di sini kuat tekan sejajar seratnya ada di mana kalau kita SN di tahun 2013. Nah, kita lihat di sini nih FC. Nah, FC-nya ada di sini nih. FC-nya ada di sini. Nah, ini untuk sejajar serat. Lalu FC tegak lurus seratnya yang mana? Ada di FC tegak lurus 1, 2, kalau nggak salah di sini. Nah, kita lihat di sini. Contoh kita buktikan pada contoh misalkan E15 nih. E15. Nah, kuat tekan sejajar seratnya berapa? Ada 12,2 MPa. Ya. Berarti untuk kayu dengan E15 ya, FC-nya atau kuat tekan sejajar serat, kuat tekan sejajar serat ya, sama dengan 12,2 MPa megapascal. Tetapi untuk FC tegak lurusnya kuat tekan tegak lurus serat. Berapa mutunya? Nah, ternyata kalau kita lihat di tabel jauh berbeda nih, hanya ada 3,24 megapascal. 3,24 megapascal. Oke ya. Berarti ada perbedaan jauh ya apabila si gayanya sejajar serat atau tegak lurus serat, yaitu 12,2 dan 3,24, hampir seperempatnya, kurang lebih seperempatnya nih ya. Jadi makanya kalau untuk kayu diusahakan si gayanya atau panjang batangnya kita mengikuti arah serat kayu. Jadi panjang batangnya diusahakan searah serat kayu, karena panjang batang dia akan biasanya gayanya searah dengan panjang batang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, next si mutu kayu ada banyak jenisnya dari E5 sampai E25 ya. Ini menurut SNI tahun 2013. Tapi kalau kita ngikutin si SNI tahun 61, mutu kayu lebih sederhana, cuma ada kelas 1, 2, 3, dan 4 nih, lebih sederhana. Ya, ini masih jadul banget. Ya. Cuma ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini perhitungannya sangat sederhana sekali. Nah, ini harusnya udah nggak dipakai nih, cuman karena hitungannya paling simpel, makanya si dosen-dosen teknik sipil kalau struktur kayu masih mengacu pada peraturan yang ini. Padahal seharusnya udah enggak nih, soalnya dia udah expired lah, terlalu lama. Oke, nah next, di sini untuk menentukan struktur kayu batang tekan kuat apa enggak ya, ada sebuah ketentuan ya, ada sebuah ketentuan di mana PU harus lebih kecil daripada P ya, di mana PU ada gaya tekan terfaktor atau P ultimate ya, P ultimate atau P ultimate ya. Jadi si gayanya harus kita hitung dengan faktor beban ya, harus lebih kecil daripada kapasitas tekan terkoreksi. Nah, beda kalau kita gunakan si SNI tahun 1961, maka bukan PU kurang dari P kecil, tapi tegangan yang terjadi harus lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan, atau kita sebut dengan allowable stress design. Nah, tapi kalau
SNI yang terbaru, entah itu baja, entah itu kayu, kita menganut LRFD atau Load Resistant Factor Design, atau kita sebut LRFD. Ya. Jadi bukan tegangan, tapi kapasitas dari struktur. Oke. P ultimate adalah beban yang sudah terfaktor, dalam artian si beban yang terjadi atau beban yang terjadi harus dikalikan dengan faktor beban. Contohnya kayak gini, misalkan bebannya ada beban mati sama beban hidup nih. Nah, maka P ultimate-nya adalah 1,6 dl apabila hanya ada beban mati, tetapi kalau ada beban hidup berarti 1,2 LL ditambah 1,4 DL. Jadi dikalikan faktor beban. Nah, maka kalau sudah dikalikan faktor beban, maka bebannya berubah nama menjadi P ultimate. Nah, maka P ultimate ini yang bisa kita pakai untuk menghitung struktur. Oke, lalu ada P aksen. P aksen adalah kapasitas tekan terkoreksi. Dalam artian si kayu mampu menahan tekan berapa ton atau berapa kilonewton. Tapi di sini ingat lagi ada kata-kata terkoreksi. Jadi si P ini nggak bisa kita ada hitungan lagi karena dia harus terkoreksi di sini. Terkoreksi. Ya. Nah, koreksinya berapa? Nah, koreksinya berapa? Ini supaya mendapat P-nya. Berarti sama dengan FC aksen dikali AG. Ya. FC-nya apa? FC-nya adalah kuat tekan sejajar serat terkoreksi. Ada lagi koreksi ini. Koreksinya berapa? FC adalah tadi ya yang ada di sini. FC di sini. Nah, terkoreksi. Koreksinya ada berapa? Koreksinya berapa nih koreksinya? Maka kita bisa ada standarnya ya kalau di struktur kayu. Pertama, nilai FC yang terkoreksi ya. Jadi ada beberapa perhitungan ya berdasarkan dengan kondisi struktur yang akan kita pakai. Pertama ada yang namanya FB ya. Ada FB, ada F1, ada FV, ada FC tegak lurus, ada FC, ada E aksen. Nah, kita di sini kondisi gayanya seperti apa? Tegak lurus serat atau berlawanan serat ya. Tegak lurus serat atau searah serat nih. Nah, kalau tegak lurus serat maka kita gunakan FC tegak lurus. Nah, untuk menghitung FC-nya gimana? Nah, di sini ada standarnya nih. Contoh, kita gunakan yang kita cari ada FC tegak lurus, maka FC terkoreksinya yang ininya sama dengan FC dikalikan dengan CM dikalikan dengan CT, CI, dan CD. CM itu apa? Nah, di sini ada keterangannya. Yang pertama adalah CM itu adalah faktor layan basah atau WC atau disebut dengan water content. Jadi kadar air. Oke, lalu ada C1 ada faktor temperatur. Dia ketika bekerja suhunya berapa? Lalu ada CI ada faktor tusukan. Faktor tusukan skip aja, saya juga nggak paham. Lalu ada CB. Nah, ini kalau si gayanya tegak lurus serat. Tapi kalau si gayanya ternyata dia searah serat nih, maka kita gunakan FC aksen yang ini. Nah, dapat dari mana tabel ini? Kita lihat tabel 431 kalau ini kurang jelas. 431. Lihat SNI 431. Nah, di sini ya. Ini lebih jelas. Nah, jadi ada CD durasi beban. Nah, ini kita skip. Lalu ada CM, CT, CF, CI, dan CP. Ya. Oke. Lalu ada lagi ininya apa namanya?
Faktor layan basah adalah water content atau kadar air. Lalu ada juga yang namanya faktor temperatur. Ya. Faktor temperatur. Kita dapat faktor temperatur dari tabel. Ya. Ini adalah water content. Nah, ada faktor temperatur. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Ada pertama suhu normal, suhu kering, dan suhu panas. Lalu ada kalau suhu kering berarti sekian. Ini kita bisa lihat di tabel. Lalu next ada lagi yang namanya faktor ukuran. Ada juga yang namanya faktor tusukan yang tadi ya. Faktor tusukan harus pengujian menggunakan penampang tereduksi. Berarti ini kalau misalnya dia ada sambungan kalau nggak salah di sini. Kan dilubangi pakai sambungan. Ini ada faktor tusukan. Lalu next ada faktor elastisitas kolom. Nah, ini kita tentukan berdasarkan struktur yang kita pakai. Ada 6 kondisi. Pertama, apabila dia si kedua tumpuannya dia merupakan jepit. Ya. Ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi kedua, ketika satu bagiannya dijepit tapi satu bagiannya sendi. Nah, ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, satu tumpuannya jepit tapi satu lagi dia bebas. Oke. Lalu ada kondisi 4, satu tumpuannya dia merupakan sendi, satu tumpuannya lagi merupakan roll. Oke. Kondisi 5, jepit dan roll. Sedangkan kondisi 6, sendi dan jepit. Nah, ini ada 4 kondisi. Kita bisa menentukan nilai KE, yaitu koefisien panjang tekuk. Nah, ini sekian ya. Oke, next. Ada lagi yang namanya faktor stabilitas kolom atau nilai CP. Nah, CP rumusnya agak panjang nih ya. CP rumusnya agak panjang. Tapi harus dihitung karena di sini kalau kita ngikut rumus dia minta ada CP di sini ya. Kalau kita gunakan FC. Nah, kita lihat di sini ada sebuah contoh soal. Sebentar, di sini ada beberapa standar lagi. Ada faktor konversi format, ada faktor ketahanan, ada faktor efek waktu. Ini tergantung dari beban yang kita pakai seperti apakah kombinasi bebannya seperti apa, apakah 1,4D atau 1,2D ditambah 1,6H dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita tentukan nilai lambdanya ya. Kita tentukan nilai lambdanya. Oke, contoh ada soal seperti ini. Oke, contoh soal seperti ini. Nah, dia berarti kalau si baloknya seperti ini ya, baloknya seperti ini, nah berarti dia harusnya maaf oke. Nah, kalau baloknya memanjang seperti ini berarti seratnya harusnya ke arah memanjang balok. Nah, ini seratnya seperti ini kurang lebih. Nah, seratnya ke sini. Nah, dia mengalami P nih, ada P di sini. Ada P. Ya, ada beban aksial nih. Ya. Nah, dia ada P di sini. Ada gaya tekan di atasnya. Oke. Nah, kalau gaya tekan berarti ini termasuk merupakan batang tekan. Dia sejajar atau searah serat dia? Ini si balok ini gaya tekannya sejajar apa searah serat? Searah, Pak. Searah. Kalau searah kita pakai mutu yang mana nih? Pakai FC 3 huruf atau apa? Contohnya ada di mana tadi ya? Ini deh. Nah, dia sejajar serat nih. Nah, berarti kita pakai yang mana nih? Saya besarkan ini ya.
berarti kita akan kuat tekannya ada di mana nih? Kuat tekannya. Nah, elastisitas E, FB, FT, FC, FV atau F tegak lurus? FC tegak lurus. FC itu yang ini ya, FC. Nah, maka kuat tekannya adalah FC. Oke. Kuat tekannya adalah FC. Maka yang kok dihapus. Maka di sini yang akan kita cari adalah nilai FC. Nilai FC. FC ada di nggak kelihatan ya. Sini ya, FC. Oke, kita gunakan nilai FC. Oke, next. Ini hapus saja. Nah, FC kita lihat contoh soalnya. Oke. Di sini sebuah kolom dengan tinggi 4 meter ya. Kayunya kode mutunya E20 dan kelasnya mutu B dengan kedua ujung sendi mengalami gaya tekan sebesar 40 kN. Dimensi kayu adalah 80 kali 100 mm. Tentukan apakah kayu cukup kuat untuk menahan gaya tekan yang bekerja. Cukup nggak nih si kayunya nih ya. Oke. Dengan asumsi tidak ada penahan lateral, kondisi kering, udara, dan temperatur normal. Kombinasi pembebanan adalah 1,4 D. Ya, kita selesaikan. Nah, ini contekan saya, kita hapus. Mutunya kita hapus. Oke, kita ganti pakai tabel yang baru. Nah, ini FC menggunakan SNI tahun 2013. Oke. Nah, oke. Nah, berarti kita kayunya E20 nih. E20. Berarti kita akan gunakan nilai FC. FC-nya berapa nih? Ya. FC. Oke. Kayunya ukuran mutu berapa? Ya. Kayunya mutunya soalnya ngikutin E20. Oke, kayaknya kita ganti aja ya, jangan E20 terlalu sama. Kita ganti menjadi E17 saja. Oke, ini kita ganti menjadi E17. E17. 17. Oke. Nah, kita E17 kita dapat FC-nya berapa? Oh, di sini ada 14,6 nih. Oke, lalu ada modulus elastisitas sebesar 17.000 dan E-nya 8.500. Nah, ini kita bisa hitung. Berarti di sini ada nilai P sama dengan 40 kN. Ada PU sebesar, nah PU karena dia kombinasi bebannya mintanya dia 1,4 D, maka PU sama dengan 1,4 dikali dengan P menjadi berapa? 56 ya? 56 kN. Oke, next kita kayu nilai FC-nya 14,6, lalu nilai E-nya sama dengan 1.700, 17.000 maaf. Lalu ada E- sama dengan 8.500. Nah, lalu dimensi kayunya B-nya adalah 80, H-nya adalah 100. Ya, 100. Oke.
P-nya udah, PU-nya udah, FC-nya sudah. Nah, kita nyari nih FC ada yang ketinggalan nih. Luas penampang bruto. Nah, areanya berapa? Berarti 80 kali 100. 100 ya. Dalam satuan milimeter ini. Kali 100. Satuannya milimeter. Milimeter. Berarti 80 kali 100 8.000 milimeter persegi. Nah, ini adalah luas penampang bruto. Next. Diminta berdasarkan rumus, jadi rumusnya ya, PU harus lebih kecil daripada P aksen ya. PU harus lebih kecil dari P aksen. Kita coba copy paste di sini. Ini ya. PU harus lebih kecil dari sama dengan P aksen. Sementara P aksen sama dengan FC aksen dikali AG. Lalu FC aksen sama dengan FC dikali. Nah, FC dikali apa? Nah, kita lihat standarnya. FC sama dengan FC aksen. Sini ya. Oke. Yang ini kita hapus saja biar nggak kebanyakan. Ini ya. Nah, FC aksen ya. Di sini ya kita gunakan karena kita FC yang akan kita pakai bukan FC 3 lurus, maka nilai FC yang ini kita pakai nih. FC sama dengan FC aksen sama dengan FC dikali yang durasi bebannya kita skip dikali dengan CM dikali dengan CT dikali dengan CM dikali dengan CT dikali dengan CF dikali dengan CI dikali dengan CP dikali dengan 2,4 dikali dengan 0,9 dikali dengan lambda. Oke. Nah, kita mulai cari nih si FC terkoreksinya berapa nih ya. FC terkoreksi. Berarti sama dengan FC-nya ada berapa kita hitung? Kita cari tadi. Ada 14,6. Kita mulai hitung 14,6. Dikalikan dengan CM. CM-nya ada berapa? Kita lihat di sini CM merupakan kayaknya mendingan di slide terpisah ya. Nah, oke. Ctrl C. Nah, oke. Nah. Ya. Ini bukan alfa tapi nilai lambda. Nilai lambda. Oke, FC-nya ada berapa? Tadi udah kita cari nih, FC-nya adalah 14,6. Oke, dikali dengan CM. CM, apa itu CM? Kita cari di sini CM itu apa? CM. Sini ya, CM. Nah, ini CM. Faktor layan basah. Supaya ini kita Ctrl C. Faktor layan basah kita pakai angka berapa di sini? Nah. Oke. Apabila FC kurang dari 52, kita gunakan CM1. Apabila FB kurang dari 8, kita gunakan CM-nya 1. Oke, ternyata kita FC-nya lebih dari 52, berarti kita nggak pakai nilai 1 ya. Oke, maka FC, kita cari nilai apa di sini? Oh, FC ini. Berarti nilainya adalah 0,8. CM-nya adalah 0,8.
0,8. Oke. Lalu ada CT. Apa itu CT? CT kita lihat di sini. CT merupakan ya faktor temperatur. Faktor temperatur. Kita pakai angka berapa nih di CT-nya? Oke. Nah, kita lihat lagi nih yang kita pakai apa? FB, FT, E, FV atau FC tegak lurus. FC nih ternyata. Oke, berarti kita tandain si FC di sini. Oke, lalu kita balik lagi ke soal. Kondisi kadar airnya seperti apa? Kering atau basah? Kita lihat di soal. Asumsi tidak ada penahan lateral, kondisi kering udara. Nah, oke, berarti kering. Berarti kering ada di sini. Oke. Next, temperatur. Temperaturnya temperatur berapa? Nah, temperaturnya kita lihat di soal. Temperaturnya normal. Temperaturnya normal, berarti kita gunakan si nilai. Nah, di sini nggak tertulis nih, ini normal, ini suhu kering, ini suhu apa, nggak tertulis di sini. Tapi secara logika ya kita bisa asumsikan suhu normal itu suhu udara ya. Suhu udara itu berarti di antara 25 sampai dengan 40 derajat Celcius. Berarti di sini ada suhu normal. Nah, ini ada suhu kering. Kering. Nah, ini suhu panas. Oke, nah kering karena suhu kita kurang dari 38 derajat suhu normal, maka kita ada di sini. Oke, berarti nilai CT-nya adalah 1. Oke, lalu ada lagi CF. Apa itu CF? CF. Nah, CF ya. Nilai desain kuat tarik harus dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan sebagai 1. Untuk kayu yang dimensinya tebalnya 50,8 sampai dengan 101. Nah, kita si tebal kayunya ya. Tebal kayunya kita nah, ini ya. Si tebal kayunya kita ada di 80 mm nih. Sementara tingginya 100 ya. Nah, tebalnya antara 50 sampai dengan 100, maka dipilih nilai faktor koreksinya sebesar 1. Maka kita gunakan nilai CF-nya 1. CF-nya kita gunakan 1. Lalu ada CI. CI merupakan ini CP, ini CI. Nah, faktor tusukan. Nah, faktor tusukan. Nah, ini agak panjang tulisannya. Kita di sini ya, kita persingkat aja. Kita persingkat saja di sini faktor tusukannya kita gunakan nilai. Karena kita yang sedang kita cari nilai FC, maka faktor tusukannya kita pakai dengan angka 0,8. Oke, 0,8. Ini CI. Lalu ada CP. Nah, si CP agak panjang nih carinya. Maka si CP harus pakai rumus nih. CP sama dengan 1, FC segala macam ya. Ini panjang. Ya, kita harus urai satu-satu. Oke. Nah, ini cuman saya udah pernah hitung berdasarkan ukuran kayu yang sama, ternyata nilai CP-nya adalah yang ini ya. Nah, ini nilai CP-nya nih udah saya hitungin bla 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 bla. Karena agak panjang, nah kita cek sudah setelah dihitung ternyata hanya nilainya adalah 0,595. Nah, ini harusnya kita hitung sendiri ya, bukan copy paste. Nah, ini karena saya cari cepatnya aja, setelah dihitung nilainya 0,595. Nah, oke, kita pakai di sini 0,595. 0,595 dikalikan dengan 2,4 dikalikan dengan 0,9 dikalikan dengan lambda. Lambdanya adalah beban, faktor beban. Nah, faktor beban
Nah, kita di sini ada banyak pilihan nih, ya, faktor beban. Ya, ada 1,4D, 1,2D dan lain sebagainya. Nah, kita lihat faktor beban di sini seperti apa. Nah, faktor bebannya 1,4D nih. 1,4D berarti kita akan memakai nilai lambda yang pertama. Nah, faktor beban 1,4D sini ya. Maka kita gunakan nilai lambdanya adalah 0,6. Oke, kita gunakan 0,6. Nah, setelah itu baru bisa kita hitung nih nilai FC-nya. Oke, ada yang bisa bantu saya? 14,6 dikali 0,8. Ada yang bisa bantu saya? Berapa ini hasilnya? Kalkulator. 7,2 apa ya? 7,2. 7,2. 7,2. Ini udah selesai nih sampai 0,6 ini. Belum. Iya Pak, 7,2. Udah dikali 0,8, 1, 1, 0,8, 0,595. Udah. Belum. Oke, kita hitung sama-sama ya. 14,6 dikali 0,8 dikali 1 dikali 1 dikali 0,8 dikali 0,595 dikali 2,4 dikali 0,9 dikali 0,6 sama dengan 7,2. 7,20 MPa. Nah, berarti dia kuat tekan terkoreksinya hanya sebesar 7,2 megapascal. Oke, sekarang nilai P-nya berapa nih? Nah, ini diminta nilai P-nya, P aksennya. Dia si PU-nya harus lebih kecil daripada P aksen. Ya. P aksennya sama dengan FC dikali dengan AG. Oke. P aksennya berapa? P aksen sama dengan FC terkoreksi ya. FC terkoreksi dikalikan dengan AG. 7,2 dikalikan dengan 8.000. Dapat teman 8.000 dapat dari sini nih. A ya. Luas penampang bruto 8.000. Oke. Nah, kita hitung berapa hasilnya? Di 57.600. 57.600 sama dengan 57.600 di sini harusnya dalam satuan Newton nih ya, satuannya Newton. Oke, kalau kita rubah ke kilonewton ya. Nah, berarti di sini 57,6 kilonewton. Oke. Nah, sekarang PU kita sama dengan di sini berapa? PU. Nah, 56 kilonewton. Benar nggak? 1,4 dikali 40. 1,4 dikali 1,6. 1,4 dikali salah. 1,4 dikali 40. 56 ya. Oke, PU kita ada 56 nih. Kita lihat aman nggak nih? PU sama dengan 56 ya. Dia lebih kecil sama dengan P aksen. P aksennya sama dengan 57,6 kilonewton. Nah, berarti struktur yang sedang kita rencanakan kalau gitu aman. Aman atau oke. Oke.
Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada pertanyaan. Kalau nggak aman kayak gimana, Pak? Kalau nggak aman gimana? Kalau nggak aman gimana? Berarti si luasannya di perbesar. Yang tadinya 80, 100 diperbesar menjadi 80, 120 dan lain sebagainya ya. Jadi kalau nggak aman ya tinggal dirubah aja dimensinya. Maka harusnya dia aman. Kalau cuma sedikit-sedikit. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Any question until this minute? Nggak ada? Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada struktur kayu ini, saya cukupkan sekian ya. Di struktur kayu ini kita ketemu lagi nanti jam setengah 11. Setengah 11 kita mata kuliahnya udah si gempa TS 2022. Gempa 10.30. Mau room yang mana nih? Yang struktur bangunan apa yang gempa? Kita pakai setengah 11. Room struktur bangunan aja ya. Iya, Pak. Yang 11 ya. Tapi kita mulai pukul setengah 11. Jadi struktur bangunan karena materinya hanya pengetahuan umum, saya akan share materi aja di Edlink, nanti silahkan Anda simak. Tapi karena gempa ini ada analisis, maka saya mau nggak mau harus lakukan kelas online seperti ini. Gitu aja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.